Wow, airnya sudah surut teman-teman. Ini bekas banjirnya. Ini sampai di sini ya airnya. Sebelum menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah kali keempatnya di bulan ini perkebunan milik saya ini diterjang banjir ya. Nah, seperti teman-teman lihat, perkebunan kakao saya ini berada di daerah dataran rendah. Memang di daerah kami ini sekarang itu musim hujan. Pengeringan biji kakao saja itu bisa mencapai 5 sampai 6 hari. Terhitung sejak fermentasinya ya, teman-teman. Inilah salah satu resiko terberat ketika kita menanam kakao di dataran rendah. Nah, beda dengan teman-teman yang menanam pohon kakao di dataran tinggi itu, yang paling menyeramkan itu kadangkala hama monyet. Buahnya dimakan oleh monyet. Nah, terbalik dengan perkebunan kakao, ketika itu di dataran rendah memang terhindar dari serangan monyet tupai. Akan tetapi ketika itu hujan, maka teman-teman bisa melihat beginilah hasilnya. Nah, di sini parah sekali ya teman-teman. Alhamdulillah, ketika sudah hujan itu saya rutinnya menyemprotkan insektisida. Saya mix dengan fungisida ya teman-teman, karena apabila sudah terkena banjir semacam ini, itu jamur akan cepat menyebar. Nah, jadi setidaknya jika teman-teman mengalami kondisi semacam ini, semacam kebun saya ini, jangan lupa menyemprotkan fungisida agar supaya terhindar dari jamur atau kadangkala biasa terkena kanker batang ya teman-teman, karena kelembaban yang begitu tinggi sehingga itu kemungkinan bisa terjadi. Kemarin sekitar 2 minggu yang lalu ini sudah kebanjiran juga, sempat saya rekam akan tetapi belum saya upload ya teman-teman. Dan ini banjir lagi. Nah, dan itu salah satu kunci saya ketika sudah banjir, saya akan menyemprotkan fungisida dan insektisida. Itu dilakukan paling lama 3 hari sebelum banjir ya, karena ketika teman-teman itu melakukan penyemprotan pada jangka waktu 2 minggu setelah banjir, maka bisa dibayangkan di sekitaran batang semacam ini itu akan terjadi pembusukan. Nah, jadi jika kalian ingin menghindarinya, maka setidaknya paling lama 3 hari melakukan penyemprotan ya. Itu yang sering saya lakukan. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat, meskipun sering dilanda kebanjiran, akan tetapi buah dan batang kakao saya ini termasuk sehat ya.
Nah, itu tergantung dari perlakuan kita. Wah, parah ya teman-teman. Nah, aduh, di perkebunan kakao saya ini teman-teman, bisa saya berbagi ya. Saya sudah panen sekitar 100 kilo, sudah 1 kuintal saya panen, dan kelihatan buahnya masih banyak ya. Nah, ini buahnya masih ada dan bunga pun bermunculan. Ini video saya kemarin itu di bagian sini ya teman-teman. Saya menggunakan pupuk MKP yang saya melakukan perbandingan dengan pupuk kelapa sawit. Di sebelah sana kelapa sawit ya. Kita cek sumber airnya dari mana. Nah, di sini aman, terhindar dari ketinggian air. Wah, di sana teman-teman, kayak kemarin sumber airnya di sana. Wah, bisa teman-teman lihat di sini ya, buahnya masih banyak. Ini yang berbuah baru sekitaran 200 pohon. Masih ada sekitar 100 yang belum berbuah. Itu dia baru mengeluarkan bunga. Nah, ini teman-teman bisa lihat di depan saya ini adalah kelihatan sangat menakutkan ya, sangat mencekam saya kira. Nah, ini sungai teman-teman. Saya berada di pinggiran sungai. Ini adalah tempatnya masuk air, ada 2. Wih, ngeri teman-teman. Saya minggir di sini ya. Saya takut. Nah, jadi jangan lupa ya teman-teman, ketika terjadi yang demikian di kakao saya ini, cuman itu, lakukan yang pertama, bersihkan area batang dulu ya teman-teman. Area batang dibersihkan, buang tumpukan daun di sekitaran batang semacam di sini. Ini dilepas dulu supaya tidak berjamur di sini. Nah, itu langkah pertama. Yang kedua, segera lakukan penyemprotan dengan menggunakan insektisida dan fungisida. Hanya itu teman-teman rahasianya. Nah, agar supaya kakao kita hasilnya begini teman-teman. Dia hasilnya akan begini, akan terhindar dari penyakit, batangnya terhindar dari jamur. Nah, itu adalah salah satu tips atau cara yang saya lakukan selama ini. Saya berbagi sesuatu yang saya lakukan. Saya sudah melakukan proses itu, makanya saya berani mengatakan demikian kepada teman-teman. Nah, kemungkinan besar cara-cara yang saya katakan tadi itu bagi teman-teman petani yang sudah
profesional, sudah tahu, pasti tidak keliru lagi cara kerjanya. Nah, video ini terkhusus bagi teman-teman petani pemula, bisa mengaplikasikan cara ini. Airnya sudah surut teman-teman. Ini bekas banjirnya. Ini sampai di sini ya airnya. Wah, ini banjir yang paling besar ini saya kira. Ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini tadi tenggelam semua sampai di sini ya. Berhubung saya pulang ke rumah tadi karena takut ikut tenggelam. Ini airnya sudah surut. Wah, jadi besok saya langsung melakukan penyemprotan. Ini karena saya lihat ini banjirnya parah sekali. Bekas-bekas banjir. Parah. Ini adalah banjir yang tinggi ya. Ini jadi semacam ini. Jangan tunggu-tunggu lagi untuk melakukan penyemprotan dengan fungisida. Oh. Airnya sudah surut teman-teman. Ini bayangin saja ya, ini airnya tadi sampai di atas. Wow. Oke, bagi teman-teman yang melihat atau menonton video saya, maka jangan lupa mengirimkan saran dan kritiknya di kolom komentar ya. Dan satu lagi, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat mengetahui informasi terbaru dari saya. Oke, semoga video saya ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sekian dari saya, Hiswanti Hair Palopo.